Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya, semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni bersabar dengan Tuhan. Saudaraku, kesabaran sangat dibutuhkan, lebih khusus pada saat kita menantikan janji Tuhan. Sebab Allah itu bekerja sesuai dengan waktunya dan bukan waktu kita. Terkadang maunya kita Allah itu segera menjawab doa. Terkadang maunya kita Allah itu segera melakukan sebuah mujizat dengan masalah yang sementara kita alami. Akan tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Bukan berarti Tuhan itu suka mengulur-ngulur waktu. Bukan berarti Tuhan itu tidak suka menolong kita. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan setiap mereka yang berseru siang dan malam kepadanya. Bahkan Yesus sendiri pernah menyampaikan sebuah firman Tuhan, sebuah khotbah dengan maksud mendorong murid-murid untuk terus berdoa. Karena sebagaimana seorang hakim yang dapat meluruskan hak seorang wanita janda yang terus-menerus datang kepadanya, maka tentu saja Tuhan dapat melakukan hal yang sama kepada setiap kita yang siang malam berseru kepadanya. Tetapi kita perlu ingat sekali lagi bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Dan kalau ada yang bertanya kenapa demikian, karena terkadang saudara-saudara, kitanya di pihak kita, saya dan saudara belum siap dengan apa yang hendak Tuhan berikan kepada setiap kita. Dibutuhkan dua hal agar setiap kita bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Yang pertama, berkat itu harus datang dari Tuhan. Kalau berkat itu tidak datang daripada Tuhan, maka apapun yang kita terima, yang kita pikir adalah sebuah anugerah, itu hanya akan membawa penderitaan bagi saya dan saudara. Karena hal inilah yang diceritakan oleh Alkitab ketika Abraham dan Sarah mulai kehilangan kesabaran pada saat mereka mengharapkan Tuhan memberikan mereka seorang anak laki-laki, ya. Maka di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah ketidaksabaran, Sarah memberitahu suaminya Abraham agar mendekati budaknya yang bernama Hagar dengan harapan mereka bisa memperoleh keturunan daripada budak tersebut. Dan Alkitab pun mengatakan akhirnya ya ketika Abraham mendekati Hagar, maka Hagar pun melahirkan ya seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Nah, ketika Ismail ada di tengah-tengah keluarga daripada Abraham dan Sarah tentunya, maka itu bukan membawa damai sejahtera, tapi justru membawa sebuah malapetaka, ya, di mana Sarah kehilangan damai sejahtera dan di mana Hagar hatinya mulai meninggi dan memandang remeh terhadap nyonyanya Sarah karena dianggap nyonyanya Sarah adalah seorang wanita yang mandul. Karena sekarang ketahuan kan siapa yang mandul. Dengan mengandungnya Hagar, dengan melahirkannya Hagar, ya seorang anak laki-laki, maka hal itu membuktikan satu hal bahwa ternyata yang mandul antara Abraham dan Sarah ialah Sarah itu sendiri, ya. Maka pada akhirnya Sarah kehilangan damai sejahtera dan dia mulai menghasut Abraham agar mengusir Hagar dan anaknya yang bernama Ismail. Saudara, jadi kita bisa menikmati berkat Tuhan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama saya katakan tadi bahwa berkat itu harus datang dari Tuhan. Kalau datang dari lain justru hanya membawa yang namanya malapetaka. Yang kedua saudara-saudara, bahwa kita bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan apabila kita telah siap dengan itu. Tak ada gunanya memberikan berkat kepada seseorang yang tidak tahu bertanggung jawab. Karena memberikan berkat atau memberikan kuasa kepada mereka yang belum siap, itu sama seperti bermain api di ladang minyak. Ketika api sekali menyala, maka ledakan kebakaran pasti akan terjadi. Bayangkanlah kalau saudara punya seorang anak yang berusia 16 tahun.
dia belum cukup umur untuk memiliki kendaraan bermotor, sepeda motor katakanlah. Tetapi karena dia terus-menerus menangis dan merengek dan saudara sangat mencintai anakmu ini yang berumur 16 tahun, maka engkau pun pada akhirnya membenarkan keinginannya. Saudara pergi ke tempat penjualan motor dan mengambil satu unit motor untuk anak yang kau kasih. Nah bayangkan kalau dia benar-benar belum siap dengan motor barunya. Ya katakanlah dia seorang anak yang hanya suka mengendarai motor tapi tidak bertanggung jawab dengan motor yang dibelikan kepadanya. Katakanlah dia malas untuk mencuci motor, maka dia lebih memilih untuk pergi ke tempat cuci dan membayar uh, setiap mereka yang mencuci motornya. Ya, maka saudara yang tadinya hanya keluar uang membeli motor, sekarang saudara juga harus keluar uang maksud saya untuk membayar cuci motor. Betul enggak ya? Apalagi kalau mungkin anakmu adalah anak yang tidak siap ya, di mana dia tidak ambil pusing soal ganti oli ya. Pokoknya yang dia tahu hanya kendarai saja, mau ganti oli atau tidak itu bukan urusannya. Maka apa yang terjadi ketika oli tidak diganti, maka terjadi kerusakan mesin. Biasanya untuk memperbaikinya saudara harus keluar uang 2-3 juta apabila oli kering di dalam mesin. Karena akhirnya saudara mengeluarkan uang sebanyak itu untuk memperbaiki motor yang rusak. Belum lagi mungkin anakmu itu ugal-ugalan ya, karena dia tidak punya SIM akhirnya ditangkap oleh polisi, berurusan dengan polisi ya, dan saudara perlu keluar uang lagi untuk ya bayar denda akibat anak saudara membawa kendaraan tanpa SIM. Belum lagi kalau dia mengalami yang namanya kecelakaan. Ini urusannya bisa panjang saudara. Makanya dalam Matius 9 ayat 17 bagian akhir mengatakan demikian. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi Alkitab mengatakan anggur yang baru harus disimpan pada kantong kulit yang baru. Tidak boleh pada kantong kulit yang lama. Nanti kadar keasaman dari anggur tersebut akan merusak kantong kulit yang lama. Ya, kalau anggur yang baru disimpan pada kantong kulit yang baru, maka kedua-duanya terpelihara, baik kantongnya maupun anggurnya. Sama juga ketika kita saudara-saudara siap dengan berkat yang daripada Tuhan, maka kedua-duanya terpelihara, baik kita maupun berkat yang Tuhan berikan. Jadi pada saat kita mengharapkan seberapa cepat, kita terus berpikir seberapa cepat Tuhan akan menjawab doa saya. Tuhan justru berpikir sebaliknya, seberapa cepat kita bertumbuh. Karena kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan kalau firman Tuhan di dalam kita dan kita di dalam firman, maka minta saja apa yang kita kehendaki, Tuhan akan memberikannya kepada setiap kita. Nah, ini bicara soal kedewasaan rohani. Jadi kadang-kadang saudara-saudara kita perlu belajar bersabar menantikan janji Tuhan, karena Tuhan juga sementara mempersiapkan kita. Kalau kita telah siap di mata Tuhan, maka yakin percaya saja Tuhan pasti memberkati setiap kita. Tetapi mungkin engkau berkata, pendeta sampai kapan? Maka kembali saya akan menjawab, sampai kamu siap. Dan engkau mungkin berkata, pendeta saya sudah siap nih. Saudara, pada saat engkau merasa engkau sudah siap, belum tentu engkau siap. Saya mandi kolam dengan 2 orang keponakan saya dan adik bungsu saya. Keponakan yang paling bungsu itu usianya 3 tahun. Ya, saudara, ketika mandi di kolam tersebut ternyata kolam itu cukup dalam. Tempat saya mandi bersama-sama dengan keponakan dan adik bungsu saya itu tidak ada tempat mandi untuk anak usia 3 tahun. Karena biasa kan ada juga kolam untuk anak usia 3 tahun. Dan ketika kami mandi, saya peluk dia, saya gendong dia, dia begitu senang, begitu happy. Dan apa yang terjadi ketika dia lihat kakaknya yang berusia 7 tahun bisa mandi ya, tanpa saya pegang, tanpa saya peluk, maka dia pun ingin seperti itu. Dia berusaha lepas dari pelukan saya. Dia berusaha lepas dari gendongan saya. Ya, karena dia merasa bahwa dia bisa. Ya, karena dia terus-menerus melakukan itu, maka saya mencoba untuk melepaskan dia. Ya, sambil saya mengawasi. Dan ketika dia menginjak kakinya tidak bisa menginjak dasar dan kepalanya mulai tenggelam. Maka dia mulai takut dan saya mengangkat dia kembali. Saudara, kadang-kadang kita sama seperti keponakan saya ini yang berusia 3 tahun. Kita merasa kita sudah siap. Tapi pada kenyataannya hanya Tuhan yang tahu apakah kita sudah siap atau belum.
Maka dalam menjalani hidup sekali lagi bersabarlah sampai waktu Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin.